Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran kelas 8 episode 15. Kali ini kalian sedang menyaksikan episode 15 bagian ketiga ya. Nah, di bagian kedua kita sudah bahas ini bagaimana contoh 1 sampai 4 itu adalah fungsi. Selanjutnya kita akan bahas contoh 3.5 ya. Pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, misalnya sering orang membuat pola potongan kertas yang disusun selang-sering merah putih dan seterusnya. Orang menulisnya dengan merah putih. Pola yang terjadi ini juga sebenarnya merupakan fungsi dari himpunan bilangan asli di himpunan potongan kertas warna merah dan warna putih. Secara formal barisan ini nantinya ditulis dengan 1 merah 2 putih, 3 merah 4 putih, 5 merah 4. Nah, itu fungsi ya. Nah, walaupun si merah sama si putih ini kode mainnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah domainnya. Oke, lanjut ke contoh 3.6. Oke ya, pada waktu belajar tentang barisan bilangan, kita juga banyak belajar tentang fungsi dengan domain himpunan semua bilangan asli. Barisan bilangan kuadrat bisa ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Jadi 1, 1, 2,4, 3,9, 4,16 ya. 1 pangkat 2 kan 1, 2 pangkat 2 kan 4 ya, 3 pangkat 2 kan 9, 4 pangkat 2 kan 16. Jadi seperti itu ya, jadi dipasangkan. Dan titik-titik itu adalah maksudnya domainnya itu adalah semua bilangan asli. Jadi terus saja mau sejuta kayak mau berapa ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah. Sekarang kita lanjut ke contoh 3.7. Oke, ketika belajar tentang hubungan antara harga barang dan banyak barang yang dijual, terutama kalau dinyatakan dalam bentuk bersama linear ya sama dengan MX tambah N, sebenarnya kita juga belajar fungsi. Ya, benar sekali ya. Nah, nanti akan dijelaskan di episode selanjutnya ya. Contoh 3.8, dalam rangka menarik pelanggan untuk berinvestasi di perusahaan X, manajer perusahaan itu menyampaikan rumus laba yang bisa diperoleh dari penjualan barangnya dengan rumus sebagai berikut. Misal I itu investasinya ya, besar laba yang diperoleh 25.000 kali B dikurang 5.000, dengan B menyatakan banyak barang yang laku dan I besar labanya yang diperoleh. Rumus ini merupakan fungsi dari banyaknya barang yang laku B dengan besar laba yang diperoleh, yaitu I ya. Masing-masing. Oke, masih banyak lagi contoh lain yang bisa kita temui. Cobalah temukan sebanyak mungkin contoh fungsi lainnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam matematika. Selanjutnya, sajikan fungsi-fungsi itu dengan berbagai macam cara yang telah kita kenal: himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, grafik, fungsi, dan rumus. Sambil menemukan kekuatan dan kelemahan cara menyajikan tersebut. Kalau diterapkan kepada fungsi-fungsi itu, pusatkan perhatian kita kepada 2 hal berikut. Yang pertama, sajikan contoh-contoh di atas dalam berbagai macam bentuk penyajian fungsi yang kalian kenal ya. Kemudian yang kedua, tentukan cara manakah yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas bagian ini ya, bagian latihan. Ayo kita berlatih 3.2 ya. Nah, jadi di sini setiap penyajian himpunan itu mempunyai kelemahan dan kekuatannya masing-masing ya. Contohnya misalkan ya, nanti akan dijelasin di video selanjutnya. Kita bagian berlatih ini aja dulu ya. Perhatikan aturan sandi di bawah ini ya. Nah, itu sandinya G, K, Q, F, U, Z, X, Q, A, X, Allahu Akbar ya. G, coba lihat G itu O ya. Kemudian K mana K? Sorry K, R ya. Loh kok K, A, J. Nah, ya kan. Ini ya, huruf-huruf yang kecil ini kita lihat dari yang huruf kecil yang di bawahnya ya, yang di bawah, baru kita artikan dengan yang bagian atas. Nah, di sini saya melakukan kesalahan di mana saya melihat huruf-huruf yang di bawah ini dengan huruf yang di atas ya. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya saya bingung sendiri. Nah, kok bentuknya bukan kata-kata ya, seperti yang nomor 1C dan D. Nah, oke, kita ini kan ya,
G itu O, kemudian K mana K mana K ya R, kemudian Q A, ora, oke. Kemudian F mana N, nah orang, ini kayaknya orang deh. X, nah salah lagi deh. Mana kenapa saya lihat itu ya. Nah M, orang XM, nah itu kan salah lagi ya. Nah itu ya, jadi kalau dalam bagian fungsi untuk mencari kata sandi itu memang EQ-nya harus tinggi ya, atau bahasa kita adalah tingkat ketelitiannya harus tinggi. Nah kalau bagian saya ini ya seperti itulah ya, jadi saya pusing sendiri ini menulisnya. Nah, jadi kalian kalau membahas tentang aturan sandi itu harus teliti benar-benar ya. Kalau tidak nanti muncul asap di kepala kalian, yaitu sakit kepalanya ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini kayaknya kita sebenarnya perlu bantuan notepad ya. Nah, saya masih tetap berusaha akal ya. Nah, saya lihat yang bagian atas terus, harusnya kita lihat yang bawah untuk mengartikan yang bagian atasnya. Jadi seperti itu ya. Kesalahan dalam melihat sandi, apalagi sandinya itu bukan dalam bentuk angka tapi sama-sama huruf, yang hurufnya itu diacak lagi. Nah itu bikin sakit kepala ya, intinya seperti itu. Kok nggak sembuh-sembuh ya, jadi seperti itu ya. Di sini tulisannya misalkan GK. Nah GK itu kita harus lihat yang di bagian bawah ya, jadi bukan di bagian atas ya. Nah sepertinya saya mulai sadar nih ya. Oke. Nah yang di atas itu adalah terjemahannya. Jadi nah kita jawab yang bagian saya dulu ya. Jadi saya bagian S itu L, kemudian A itu Q, ya itu N, EQN jadinya ya, EQNQ ya berarti ya. Nah itu saya salah lagi ya, lihat O lagi, GO, nah itu kan bingung lagi ya, padahal tadi sudah benar. Nah seperti itu ya. Nah guru. Nah itu untuk lebih jelasnya kalian akan nonton di video selanjutnya ya. Nah salah hilap mohon maaf, semoga video ini sangat membantu kalian dalam memecahkan masalah, dalam menyelesaikan soal-soal PR ataupun nanti bermanfaat untuk masa depan kalian ya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.